Amar benar-benar bukan seorang pengedar. Dia hanya ada di satu ruangan yang ada satu barang bukti, satu linting. Dan gara-gara itu mereka semua sudah dihukum, dipenjara di sel isolasi, sel T, sel tikus, sel kecil. Di masalah ini sebetulnya sudah selesai, tapi kenapa bisa naik ke kejaksaan sementara mestinya beberapa bulan lagi Amar akan bebas? Ini sebuah kezaliman. Mudah-mudahan Pak Menteri Kemenkumham, Pak Menteri Yusril Iza Mahendra bisa memperhatikan kasus ini, karena saya yakin ada mafia-mafia hukum yang bermain di sini, mafia-mafia hukum yang bermain di sini, mafia-mafia hukum yang bermain di sini. Pasca pengacara kondang Bang Hotman Paris merespon bantuan hukum untuk Amar Zoni, Ustadz Dery Sulaiman menyatakan tugasnya telah selesai. Pasalnya, Ustadz Dery hanya diminta untuk membacakan surat tulisan tangan. Sesuai langkah yang disarankan langsung oleh Bang Hotman, saat dihubungi via telepon, tujuannya untuk mendalami kejanggalan kasus Amar Zoni, termasuk pemindahannya ke Lapas Nusa Kambangan. Menurut pernyataan Ustadz Dery, langkah ini sudah mendapatkan restu dari kuasa hukum Amar Zoni John Matias. Kini tim Hotman 911 telah menghubungi orang terdekat Amar termasuk kekasihnya Dr. Kamelia. Tidak hanya itu, ternyata surat tangan yang dibacakan oleh Ustadz Dery juga hasil pemberian dari Dr. Kamelia, namun Ustadz Dery mengaku tidak ada pembicaraan khusus kecuali hanya untuk membacakan surat tangan yang berisikan permintaan tolong dari Amar Zoni. Amar Zoni yang sudah dikirim ke Nusa Kambangan dalam keadaan tangan terikat, dirantai, mata ditutup. Dan pagi hari ini saya kedatangan tamu di rumah. Beliau menyampaikan amanah Amar sebelum dikirim ke Nusa Kambangan menulis surat, dan dia minta tolong dibacakannya. Tolong jangan komentar dulu, kalian jangan menjadi hakim dulu, ya. Kita doa kepada Allah, semoga hukum berjalan dengan seadil-adilnya untuk Amar Zoni. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama surat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan oleh media. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar, saya bukanlah seorang pengedar. Saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang. Panjang ya, saya nggak baca sampai selesai. Saya berharap siapapun yang menonton video ini tulis yang baik-baik komentar, ya. Ini ujian berat buat Amar, ya. Ingatlah, pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Saya cuma berdoa kepada Allah, semoga aparat hukum, ya, pemerintah kita bisa berlaku adil. Jaksa, hakim menggunakan hati nuraninya. Kalau memang Amar bersalah, hukumlah dengan hukuman seberat-beratnya. Tapi kalau Amar tidak bersalah, tolong dibantu, dipulihkan nama baiknya. Amar orang baik, dia sekarang sudah hijrah, dia sudah sholat. Saya banyak bicara sama Amar waktu kemarin saya berjumpa di dalam rutan itu. Kata Dery, memang terasa aneh, Amar yang belum disidang dan divonis, sudah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan tanpa pemberitahuan ke keluarga dan pendampingan pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, insya Allah hari ini Amar Zoni akan disidang secara online. Meskipun kita berharap sidang itu secara offline, live, dan kita semua mendengarkan tanpa ada yang ditutup-tutupi sebenarnya apa yang terjadi di balik jeruji besi. Kenapa bisa Amar yang belum disidang, belum divonis bersalah, tapi sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan bersama teman-temannya. Ini agak lain, dan ini saya yakin baru pertama kali terjadi. Ada orang yang belum disidang kemudian dibuang, dihukum di Nusa Kambangan. Ya, ini tolong penjelasannya, kami ingin tahu apa sih kesalahannya Amar. Dan kemarin Pak Dirjen Pas sudah menjelaskan Amar benar-benar bukan seorang pengedar. Dia hanya ada di satu ruangan yang ada satu barang bukti, satu linting. Dan gara-gara itu mereka semua sudah dihukum, dipenjara di sel isolasi, sel T, sel tikus, sel kecil selama 40 hari. Jadi masalah ini sebetulnya sudah selesai, tapi kenapa bisa naik ke kejaksaan sementara mestinya beberapa bulan lagi Amar akan bebas?
Ini sebuah kezaliman. Mudah-mudahan Pak Menteri Kemenkumham ya, Pak Menteri Yusril Iza Mahendra bisa memperhatikan kasus ini, karena saya yakin ada mafia-mafia hukum yang bermain di sini, yang minta uang dan sebagainya kepada Amar. Dan Amar menulis dalam suratnya secara jelas siapa yang minta uang kepada dia. Dan juga mohon perhatiannya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Semoga tidak ada satu orang pun rakyat Indonesia yang tidak bersalah dihukum di negara ini. Ya, semoga Allah rahmati kita semua, Allah beri kita hidayah, Allah beri hakim-hakim hidayah, diberikan jaksa-jaksa hidayah, polisi-polisi hidayah, dan semua orang yang ada di dalam penjara, Allah beri hidayah semua, amin ya Allah. Dan kita menonton pun dapat hidayah, amin.